Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, gitu ya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang identifikasi senyawa obat. Khususnya hari ini adalah tentang vitamin C, gitu ya. Nah, untuk vitamin C, gitu ya, kita sama-sama tahu bahwa vitamin C itu punya nama lain, yaitu asam ascorbat, gitu ya, nama pasarannya. Nah, kalau kita lihat nih dari segi organoleptisnya, kita lihat warnanya apa ini? Ya, dia warnanya putih. Kemudian serbuknya kategori apa nih? Kristal, serbuk halus atau hablur? Oke, kita lihat masih ada kasar-kasarnya, berarti apa? Bentuknya berarti dia serbuk hablur. Ya. Kemudian warnanya bagaimana? Warnanya putih, tapi ada juga yang dia putih kekuningan. Ya. Biasanya itu karena dia terpapar matahari gitu ya. Jadi lebih baik kita simpan karena warna aslinya adalah putih gitu ya. Kemudian ya, ada bau, tidak ada bau, rasanya jelas asam ya. Kalau kita nyobain vitamin C itu kerasa asam gitu ya. Ya, oke, sudah dapat ya. Berarti untuk secara organoleptis dia adalah serbuk hablur berwarna putih, tidak berbau dan mempunyai rasa yang asam. Kemudian yuk kita lihat. Nah, seperti bagaimana yang sudah kita ketahui gitu ya. Asam ascorbat itu punya rumus struktur kimia seperti ini. Ya, rumus kimianya seperti ini. Kalau kita lihat dia kaya akan elektron, ya. Makanya asam ascorbat itu dikenal juga sebagai reduktor kuat. Nah, jadi ini nanti akan mendasari pada berbagai reaksi identifikasinya si asam ascorbat, ya. Dia merupakan apa? Reduktor yang kuat, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat karena dia banyak mengandung elektron, kita lihat di sini ya, dia banyak elektron bebasnya gitu ya. Ada di oksigen gitu ya. Nah, sehingga apa? Vitamin C itu sangat mudah larut di dalam air. Ya, dia sangat mudah larut di dalam air, baik dingin maupun panas, apalagi panas gitu ya. Kemudian karena dia sifatnya asam, ya, di sini sifatnya asam. Ya, karena dia sifatnya asam, maka apa? Dia agak sukar larut dalam asam encer ya, asam encer dingin dia agak sukar larut, tapi dia larut ketika kalian memanaskan tabung reaksinya. Ya, jadi nanti kalian ambil bahan sama seperti biasa ya, kayak kemarin Mbak sudah pernah bilang bahwa nanti gitu ya, kalian harus memasukkannya gitu ya dengan jumlah yang sama kalau kalian ingin melihat kelarutan. Jadi antar satu tabung reaksi dengan tabung reaksi, jumlah vitamin C yang dimasukkan dengan tinggi larutan atau volume larutan itu harus sama. Nah, di air tadi dia larut-larut gitu ya. Kemudian di asam encer dia sukar larut karena sifatnya asam gitu ya. Nah, dengan kata lain apa? Ketika dipanaskan baru dia akan larut. Nah, kemudian automatically gitu ya, dia sangat mudah larut dalam basa gitu ya, dia larut-larut. Tetapi sukar larut di dalam alkohol. Ya, sifat kelarutannya seperti ini. Lagi-lagi terkait apa? Terkait dengan struktur kimia dari si asam ascorbat itu. Oke, next kita lanjut untuk pengarangan. Jadi nanti kalau kalian coba gitu ya, pengarangan untuk vitamin C itu apa? Warna mula-mulanya itu adalah putih. Kemudian tadi pesan Bu Amel, ketika kita mau melakukan pengarangan, pastikan ditaburkannya tipis dan merata di atas permukaan cawan porselin ya, dikasih rata, kemudian kalian panaskan dan amati setiap perubahan yang ada. Nah, kita akan lihat di sini warna lelehnya ya. Warna lelehannya dia akan menjadi coklat, Adik-adik. Ya, jadi cair coklat. Kemudian kalian akan melihat ada asap ya. Asapnya berwarna putih dan jika kalian kibas-kibas ke arah hidung gitu ya, aroma yang tercium adalah bau khas obat. Nah, setelah proses pemanasan itu gitu ya, kemudian kalian diamkan. Nah, nanti lama-lama warna coklat itu berubah menjadi hitam. Ya, artinya apa? Sisa pijarnya berarti berwarna hitam. Bisa dipahami ya? Nah, untuk reaksi warna nanti tolong diperhatikan ya, ada beberapa yang tidak kita lakukan gitu ya. Untuk teokrom itu tidak kita lakukan. Nah, kemudian untuk reaksi yang kedua yaitu adalah FeCl3. Ya, jadi kalian ambil tabung reaksi ya, kalian ambil tabung reaksi itu adik-adik ya, kalian masukkan sedikit, jadi yang ini ya, buat fokus ini ya, kalian masukkan sedikit gitu ya, kalian masukkan sedikit si sampel vitamin C, lalu kalian tetesi dengan FeCl3. Nah, ketika kalian tetesi itu akan terbentuk warna ungu, tapi dia seketika bisa hilang. Ya, jadi warna ungunya hanya sesaat.
Bisa dipahami? Kemudian kalian ambil tabung reaksi bersih lagi gitu ya. Nah, kita akan buat zat ditambah dengan larutan Fehling. Nah, di mana kalian bisa lihat Fehling? Ingat. Fehling itu, kalau kalian bisa lihat ya, di bagian ini, reaksi-reaksi umum gitu ya, kalian cari Fehling. Ya, oke, mana reaksi Fehling? Nah, reaksi Fehling itu adalah ketika zat ditambah dengan Fehling A dan Fehling B, ya, dengan apa? Dengan komposisi yang sama. Artinya kalau kalian tambahkan Fehling A-nya 10 tetes, maka Fehling B-nya juga 10 tetes. Kalau 5 tetes, maka ini juga 5 tetes ya. Jadi dengan komposisi yang sama. Nah, apa yang terjadi? Jadi kalian ambil tabung reaksi bersih gitu ya. Kalian masukkan dengan zat vitamin C-nya. Ya, kemudian kalian tambahkan misalkan 5 tetes Fehling A, kemudian 5 tetes Fehling B. Kalian catat dulu sebelum dipanaskan warnanya apa. Nah, ternyata sebelum dipanaskan warnanya adalah larutan orange. Jadi dia warnanya orange gitu deh, ya. Kemudian kalian panaskan. Jadi tabung reaksi itu kalian panaskan di atas pembakar spiritus, ya. Kalian panaskan. Nanti setelah panas, lama-kelamaan larutan orange itu akan membentuk endapan merah bata. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tadi vitamin C adalah reduktor kuat, sehingga dia dapat ya mengubah gitu ya, reagen Fehling ini kan ada kandungan Cu-nya ya, sehingga dia menjadi Cu2O ya, endapan merah bata. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ingat Fehling itu melalui proses pemanasan. Artinya dia apa? Dia positif terhadap uji Fehling. Oke, ini kita sudah gitu ya. Nah, masih sama, ini juga masih melihat kemampuannya dalam mereduksi, atau dia kan karena dia reduktor kuat gitu ya. Kita lihat, nah caranya apa? Kita uji dengan KMNO4. Kalian ambil tabung reaksi bersih, ya. Kalian ambil tabung reaksi bersih. Nah, yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi pertama kali adalah KMNO4-nya. Ya, kalian masukkan KMNO4-nya dulu, ya. Kemudian kalian catat warna KMNO4 mula-mula. Nah, sekilas info aja, warna KMNO4 mula-mula adalah ungu. Ya, jadi dia ungu kuat. Kemudian kalian gitu ya, kalian tambahkan dengan si vitamin C-nya. Ya, kalian tambahkan dengan vitamin C-nya, lalu kalian kocok, apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi apa? Karena tadi vitamin C adalah reduktor kuat gitu ya, maka dia akan mereduksi warna ungu dari KMNO4 gitu ya. Akibatnya apa? Warna ungunya akan hilang atau lama-lama larutannya menjadi jernih, tidak berwarna. Nah, nanti kalian ini ya, cari ya reaksinya. Reaksi antara tadi siapa? Vitamin C dengan FeCl3, kemudian apa yang terjadi antara vitamin C dengan Fehling dan vitamin C dengan KMNO4. Nah, nanti kalian bisa tahu di situ bahwa vitamin C memang bertindak sebagai reduktor yang cukup kuat. Next, uji berikutnya adalah zat ditambah dengan reaksi Cup-Refill. Ya, jadi kalian kalian tambahkan dengan reaksi Cup-Refill gitu ya. Kalian tambah dengan reaksi Cup-Refill, ternyata hasilnya apa? Akan terbentuk endapan kuning ya, dengan kuning kecoklatan dan ada sedikit hijaunya, Dek. Jadi ada agak-agak ada hijaunya, semburat hijau kayak gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya. Lagi-lagi apa? Selalu gunakan tabung reaksi yang bersih. Kemudian untuk reaksi 6 ini tidak perlu kita lakukan. Reaksi 7 juga tidak kita lakukan. Ya, 8 tidak kita lakukan, 9 juga tidak kita lakukan. Ini untuk vitamin B, ya. Ini tidak perlu kita lakukan. Nah, kita fokus sekarang ke nomor 10. Ini juga khas, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ambil tabung reaksi bersih, lalu kalian tambahkan dengan zatnya, gitu ya. Atau di sini adalah si asam askorbat atau vitamin C. Kalian tambahkan dengan NaOH, lalu kalian tambahkan dengan reaksi Loew. Ya, ini tanpa pemanasan. Kemudian kalian kocok sampai nanti apa yang terjadi? Pasti akan terbentuk endapan berwarna merah bata. Hal yang sama juga untuk barfood. Ya, untuk barfood juga nanti akan terbentuk endapan merah bata. Jadi ambil tabung reaksi bersih baru, kalian tambahkan dengan zat, lalu baru kalian tambahkan dengan reagen barfoodnya. Bisa dipahami ya, adik-adik ya? Oke, next berikutnya. Nah, berikutnya adalah kita akan, ini sudah ya ternyata double.
Kita akan lakukan yang nomor 13 gitu ya. Ada zat ditambah dengan 1 tetes K3FeCN6, lalu kalian tambahkan dengan FeCl3, sekali lagi ini ditabung reaksi yang bersih yang baru, maka nanti akan terbentuk larutan berwarna biru muda. Nah, ini besok kalian pastikan ketika kalian mencoba. Ya, nomor 14 untuk agen 3 tidak kita lakukan. Nah, ini nanti kalian tambah satu row lagi ya, adik-adik ya. Di tabel belum ada. Kalian tambahkan zat ditambah dengan alkohol ditambah dengan pereaksi pari. Kemudian kalian tambah dengan amonia pekat 1 tetes. Harusnya terbentuk warna violet atau warna merah muda. Jadi kalau misalkan kalian jumlahnya banyak, maka dia akan terbentuk warna violet kuat. Ya, maksudnya zat yang ditambahkan ke dalam tabung reaksi itu banyak, maka dia akan terbentuk warna violet kuat. Tapi kalau kalian hanya sedikit, biasanya dia hanya di warna merah muda. Nah, ini udah positif untuk uji pari. Oke, itulah pembahasan tentang identifikasi vitamin C gitu ya. Jadi nanti Bu Amel minta kalian tambahkan tambahkan dengan gambar. Jadi bukti gambarnya nanti kalian tambahkan di sini, entah di atas atau entah di bawah foto hasil di lapangan ya. Kalian sisipkan saja gitu ya. Kemudian sama untuk kelarutan gitu ya. Kelarutan nanti kalian juga cukup tidak usah foto gitu ya, tapi untuk mengarangan nanti kalian foto hasil sisa pijarnya seperti apa, kalian sisipkan saja di bawahnya gitu ya, kemudian untuk reaksi warna sama tadi ya, hasilnya kalian letakkan gambarnya di sini ya, di bawahnya. Jadi setiap ada kegiatan fotonya kemudian lampirkan buktinya di bawahnya ya, seperti itu ya Dek. Yang sama juga nanti untuk uji natrium sakarin juga kalian lakukan seperti itu, dan untuk uji-uji lainnya ya. Untuk apa? Supaya kalian punya catatan ya. Ini kalian kasih gambar di sini di bawahnya. Bisa dipahami? Oke, untuk vitamin C memang tidak ada identifikasi kristal gitu ya. Silahkan kalian lengkapi ya, lengkapi laporan kalian gitu ya di link yang sudah Bu Amel bagi. Lebih kurang seperti itu ya adik-adik ya. Tetap sehat, semoga kita bisa segera bertemu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.